berdasarkan semua berita-berita yang ada di media, gitu ya, untuk adanya somasi ini. Sebenarnya saya juga awalnya kaget, bingung, campur aduk, karena kan masih terharu, saya juga masih berduka ya, gitu ya, untuk Mas Roni baru 1 hari itu sudah ada berita ini. Untuk somasi itu sih saya juga nggak tinggal diam, rembukan dengan keluarga dulu ya, yang utama kakak saya, keluarga, campur aduk deh rasanya. Terkait tentang awal mulanya kejadian ini adalah setelah saya pelajari dari berkas yang sudah ada, ini saya tegaskan kepada kita semua, ini bukan utang piutang, ini adalah perjanjian bisnis kedua belah pihak. Dan suami klien kita dia bertindak sebagai direktur daripada PT manajemen, iya, salah satu manajemen entertainment. Dia bertindak sebagai direktur di sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini bukan utang piutang. Jadi kerjasama bisnis sebenarnya, kerjasama bisnis. Jadi terkait dengan surat somasi yang sudah dilayangkan 2 kali, itu isinya hampir sama. Yang pertama dan yang kedua menegaskan bahwa mereka ingin supaya segera keluarga almarhum membayar semua uangnya berkisar 16 juta itu. Tapi kita tegaskan di sini, ini bukan utang piutang yang harus dibayarkan gitu. Jadi perlu kita duduk bersama sebenarnya apa yang terjadi gitu di antara kedua belah pihak. Pada akhirnya nanti di situ akan kelihatan apa yang menjadi tanggung jawab daripada klien kita. Kalau memang seharusnya harus dibayar, itu juga nanti yang menjadi tanggung jawabnya. Dan klien kita udah siap untuk itu kalau memang itu terbukti memang bagian dari tanggung jawabnya gitu. Saya memang status kita suami istri, tapi kalau untuk kerjasama atau dia punya bisnis lain, terus dia punya perjanjian dan lain-lain project itu kan saya mengetahui, tapi saya tidak tahu di dalamnya itu seperti apa detailnya. Karena yang saya tahu ya saya mengurus anak-anak saya, ngurus dengan kerjaan saya juga. Mas Roni nggak banyak cerita untuk masalah kerjaan tersebut, karena saya juga kenal dengan Mas Eko, itu kenal baik, dibilang baik gitu ya. Cuma saya juga nggak nyangka nih kalau sampai di somasi dan saya harus bertanggung jawabnya. Bukan masalah tidak mau bertanggung jawabnya, tapi paling tidak saya harus tahu dulu nih kenapa saya menghindari dari media kemarin itu, karena saya mau tahu apa sih permasalahannya gitu ya, mengenai kontrak kerja dan lain-lain. Makanya saya juga nggak tinggal diam, saya konsultasi dengan lawyer saya. Jadi nanti kita juga akan ada pertemuan, bukan saya menghindari Mas Eko, enggak. Nanti saya akan ketemu dengan beliau, lagi diupayakan ya kan, karena Mas Eko punya kesibukan, saya juga punya kesibukan. Jadi kita sih maunya yang baik-baik aja lah gitu. Kita komunikasi waktu Mas Roni 40 hari itu masih komunikasi gitu. Belakangan memang intensnya untuk WA atau apa itu saya memang bukan menghindari ya, tapi saya lebih ke diam dulu, karena nggak mau juga ambil langkah buru-buru ya gitu. Nanti jadinya saya takutnya kesalahan juga, terus ujungnya ribut, saya nggak mau gitu kan. Karena kan kita tahu Mas Eko tahu kita juga. Tapi kalau misalnya Mas Eko memang ini mengambil ranah seperti ini, itu haknya dia. Mungkin dia juga mau uang itu kembali atau gimana, saya juga mempelajari itu. Makanya saya ya udahlah ke kuasa hukum juga. Nanti kita akan ada pertemuan, ada ya nanti kita lihat seperti apa. Karena saya juga harus mendalami dulu nih. Tapi bagiannya siap juga ya, artinya diminta mengembalikan sejumlah dana yang diminta dari pihak. Pada dasarnya begini Bapak Ibu ya, artinya kita harus mengacu kepada surat perjanjian yang sudah dibuat berkisar 5 tahun lalu. Saya sudah baca sedikit, tapi pada dasarnya kita akan pelajari dulu mendetail nanti apa yang tersirat di dalamnya yang menjadi kewajiban daripada klien kita. Karena perjanjian itu ada dan jelas adanya, itu dibuat 5 tahun lalu waktu
suami klien kita ini masih sehat. Tapi setelah itu kan kita juga tahu semua ya, artinya di tahun 2017, 2018 sudah sakit-sakitan terus sampai berakhir 2021 itu meninggal. Jadi kita harus mengatur nanti dari perjanjian itu apa yang menjadi hak, apa yang menjadi kewajiban kita. Tentunya klien kita akan bertanggung jawab. Nah, jadi gini, Mas Eko ini kan investor ya ceritanya di situ kan, investor sama pemain juga gitu kan. Yang saya tahu masalahnya memang pernah sih bilang bahwa aku mau ada project sama Mas Eko ya, aku bilang nggak masalah gitu kan. Cuma untuk mendalami itu saya nggak tahu, mendalami kontraknya seperti apa itu udah urusannya Mas Roni dan timnya ya. Saya rasa juga ini bukan Mas Roni aja yang terkait ya, mungkin karena itu pakai nama Rounders Manajemen itu, jadi pasti ada yang lain. Itu kita lagi cari, itu kan nggak bisa buru-buru ya, kita semua perlu proses, bukti juga harus disiapkan dengan matang. Tapi saat ini perusahaannya masih jalan nggak sih? Enggak sebenarnya sih enggak ya, maksudnya ya berhenti sejak lama atau seperti apa? Untuk setelah nggak ada ya pelan-pelan saya lepas ya, karena kan yang bisa ngejalannya kan hanya Mas. Kalau Roni mau main sama siapa dia tahu gitu loh. Mau ada program apa sama siapa dia tahu. Tapi kalau untuk ini nanti pembayarannya sekian, terus ini larinya kemana, itu dia nggak ngerti gitu, nggak paham. Karena tidak dilibatkan ya? Ya, karena nggak. Saya juga nggak mau dilibatin sih, karena kan kita punya dunia juga beda. Maksudnya Mas Roni dengan entertainnya, saya dengan kesibukan dengan anak-anak dan pekerjaan bisnis kecil itulah. Tapi kita sama-sama saling support, tuh sama mengetahui gitu. Tapi Mas Roni pun nggak tahu nih saya kerjain apa aja di dalam yang saya kerjain itu juga dia nggak tahu. Begitu juga dengan saya. Ketika masalah itu muncul gimana? Ya kaget lah Mbak, siapapun itu kan istri mana sih kalau digituin gak kaget, sedangkan saya baru ditinggal Mas Roni kan 3 bulan lagi menata hati, lagi menata diri untuk benar-benar harus survive dengan anak-anak aku gitu kan. Terus ada berita kayak gini ya bapaknya udah, aduh kan nama keluarga juga nggak baik. Makanya di sini saya mau meluruskan bahwa ini sebenarnya benar yang Bapak bilang tadi, bukan utang piutang perusahaan apapun, tidak. Karena kerjasama karena kita rekanan, saya hubungannya dengan Mas Eko itu baik gitu. Jadi memang kita kaget ya, apalagi orang tua kita kaget gitu, karena kan kondisinya kan tadi saya kan masih berduka ya, apalagi kan 100 hari juga baru kemarin Sabtu, dia ini lagi mau move on loh gitu, lagi mikirin ke depannya sama anaknya gimana nih gitu kan. Ternyata ada berita kayak gini, dia down pastinya kan. Dan yang gak habis pikir adalah kita sama Mas Eka tuh kan deket banget ya, seperti keluarga gitu. Harusnya kan bisa duduk bareng, nggak perlu lah lewat media seperti ini gitu ya. Misalnya pasti dari pihak keluarga itu juga kecewa sih Mbak, kecewa banget. Tapi ya udahlah, ini kan namanya apa, hidup ya, harus dijalanin. Kita proses ya udah kita ikutin aja alurnya seperti apa. Ini beritanya kan termasuk cepet ya. Aku yang ditembak bom, terus aku yang tadinya lagi sibuknya yang ngurusin anak segala macam, harus cari bukti kemana, sedangkan semua berkas itu udah aku lipat semua gitu kan untuk didapatkan. Jadi kan harus kita bongkar lagi, harus ya saya mengetahui ya secara ini aja, secara ya sesuai yang kita jalani gitu. Saya mengetahui, tapi saya tidak tahu kalau saya persoalannya kayak gitu aja, nggak yang lebih mana ya. Saya satu-satunya jalan harus ngeprint keluar masuknya uang itu kemana itu saya, dan ngeprint itu kan nggak gampang kan, masalahnya udah nggak ada, harus ada pendukungnya ya, atau berkas pendukung surat kematian dan lain-lain, dan kan nggak gampang. Kayaknya ini daripada di media semakin membesar, saya sih yaudah deh, saya baru hari ini saya bisa ngomong panjang dan lebar gitu ya. Kalau untuk hutang piutang itu saya tegaskan nggak ada setahu saya. Tapi kalau menganggap Mas Eko menganggap itu hutang, ya nanti kita bicarakan. Ya talk show gitulah, talk show bukan film sih, tapi talk show komedi gitu lah. Kan Mas Eko kan waktu itu memang dia bikin sketsa segala macam. Ya itu rencananya sama Mas Eko mau buat itu gitu.
Udah sih, memang udah berjalan tapi baru 6 atau berapa. Harapannya semua ini cepat selesai, saya juga bisa tenang jalanin hidup ke depan sama anak-anakku gitu ya kan. Mas Roni kan juga udah nggak ada, jadi kasihan juga ya kan kalau diungkit-ungkit terus apalagi hutang ya, dia juga kasihan juga sih.